Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nazar. Saya mahasiswa Universitas Jabal Ghafur Sigli. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang medium access supplier. Yang pertama yang saya bahas yaitu jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah untuk mencapai tujuan dengan cara meminta atau memberikan layanan atau servis. Berdasarkan teknologi transmisi, jaringan komputer dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan broadcast, jaringan point to point. Apa yang dimaksud dengan jaringan broadcast dan jaringan point to point? Oke, jaringan broadcast. Jaringan ini menggunakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan oleh semua komputer secara bersamaan dan terhubung pada jaringan tersebut. Saat paket yang berkode khusus ini dikirimkan, paket akan diterima dan diproses oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Jaringan ini akan mentransfer pesan ke semua penerima secara bersamaan. Jaringan point to point. Jaringan point to point terdiri atas beberapa komputer atau mesin. Dalam hal ini, pesan singkat dari sumber ke tujuan disebut paket. Dalam pengiriman paket dari mesin sumber ke suatu tujuan, paket jenis ini seringkali harus melalui satu atau lebih mesin perantara sebelum kembali ke tempat tujuan. Oleh karena itu, menemukan rute yang baik sangat dibutuhkan dalam jaringan point to point. Jaringan point to point adalah jaringan data yang biasa digunakan untuk membangun koneksi langsung antara dua node jaringan. Transmisi point to point dengan satu pengiriman dan satu penerima disebut unicasting. Dan sekarang kita akan membahas tentang jaringan berdasarkan area. Ada 3 jaringan yang berdasarkan area. Yang pertama LAN, MAN, dan WAN. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan komputer yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang pendek seperti gedung, kantor, sekolah, atau rumah. Selanjutnya MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang bisa menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN dalam sebuah kota yang sama. MAN bisa menjangkau lebih luas dan lebih besar daripada LAN. Yang terakhir WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan yang mencakup daerah geografis yang lebih luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan antar benua. Karakteristik LAN atau Local Area Network. Yang pertama, jangkauannya satu ruangan atau instansi. Bandwidth antara 100 MB sampai 1 GB. Media yang digunakan adalah kabel UTP, koaksial, wireless. IP address private, topologi yang digunakan adalah star. Karakteristik MAN atau Metropolitan Area Network. Jangkauannya kabupaten atau kecamatan. Bandwidth antara 50 kbps sampai 1 M. Media yang digunakan adalah fiber optik, wireless atau microwave atau satelit. IP address private, topologi yang digunakan adalah BOS. Yang selanjutnya karakteristik WAN, Wide Area Network. Jangkauannya negara atau benua. Bandwidth antara 5 KB sampai 512 kbps. Media yang digunakan adalah fiber optik, wireless atau microwave atau satelit. IP address-nya publik, topologi yang digunakan irregular. Alokasi kanal statik pada LAN dan MAN. Yang pertama FDM, Frequency Division Multiplexing. Bandwidth dibagi menjadi N bagian yang sama di mana tiap pemakai memiliki frekuensi band sendiri tanpa ada interferensi. FDM sederhana dan efisien untuk pemakaian yang terbatas, tetapi masing-masing mempunyai traffic tinggi. FDM utilisasi kanal rendah, terutama jumlah pemakai yang besar dan traffic rusty. Sistem komputer umumnya data rusty. Biaya traffic, main traffic 1000 bagi 1. Pemanfaatan kanal pada tiap saat adalah kurang lebih N tidak efisien. Dan selanjutnya alokasi saluran dinamik pada LAN dan MAN. Asumsi yang dibuat, yang pertama,
model stasiun. N buah stasiun yang independen mempunyai program atau user yang menghasilkan frame. Bila sebuah frame dihasilkan, stasiun akan diblokir sampai frame tersebut ditransmisikan. Probabilitas frame dihasilkan selama T sama dengan T dan konstanta laju kedatangan dari frame baru. 2. Asumsi saluran tunggal, hanya satu kanal sedia untuk komunikasi. Semua stasiun berprioritas sama kecuali bila diatur lain. 3. Asumsi tabrakan atau kolision. Semua stasiun dapat mendeteksi tabrakan. Frame ditransmisikan ulang. 4A. Waktu kontinu. Transmisi frame yang dapat dilakukan setiap saat. Tidak terdapat master clock. 4B. Waktu slot atau slot time. Waktu dibagi menjadi interval distrik atau slot. Transmisi frame selalu dimulai pada awal sebuah slot. 5A. Carrier sensing. Stasiun dapat menjadi suatu saluran dengan dipakai sebelum mencoba atau menggunakannya. 5B. No carrier sensing. Stasiun tidak mendeteksi keadaan saluran. Setelah beberapa saat baru diketahui transmisi berhasil atau gagal. Berikut dari video saya yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.